Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Nur Fitriani. Nah, di video kali ini saya akan membagikan shortcut untuk chat network programming. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah chat di network programming itu? Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan itu PC atau laptop kita yang memenuhi kapasitas untuk network programming, yakni kemampuan untuk menjalankan eh, Java dan editor NetBeans. Nih kita menggunakan NetBeans ya kan. Kemudian langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita buka NetBeans-nya. Kemudian pada NetBeans kita akan membuat sebuah source code untuk chat servernya, Nah di sini kita lanjutkan juga yang kemarin, bisa kita klik kanan di default itu. Kita lanjutkan untuk video yang kemarin ya. Kemudian klik kanan, pilih new, kemudian Java class. Ini Java class. Kemudian pada kelas namanya ini kita kasih nama chat server. Karena saya sudah ada, saya cancel. Nah, seperti ini adalah source code untuk chat servernya. Untuk penjelasan source code-nya, yang pertama itu ada import Java IO, itu digunakan untuk membaca input dan output seluruh masukan dan keluaran. Dan bintang ini nih memiliki fungsi untuk menggunakan semua fungsi yang ada untuk Java IO ya kan. Kemudian untuk import Java.NET ini digunakan untuk dalam membuat suatu komunikasi jaringan. Dia digunakan dalam membuat suatu komunikasi jaringan dalam sebuah program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java yang berisi dari kelas-kelas yang diperbolehkan untuk berkomunikasi. Kemudian di sini ada public kelasnya. Untuk nama kelasnya di sini harus sesuai, yaitu chat server. Kemudian ada static server socket. Static server socket ini memiliki fungsi dalam kelas chat server. Tuh. Kemudian ada port 1234 ini. Ini merupakan nomor port server yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan klien, agar dapat berkomunikasi dengan klien gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Kemudian ada opening ini untuk menampilkan chat pertama untuk awalnya. Kemudian ada try sendiri sebuah percobaan dalam program kode Java yang ada pada pemrograman Java ya. Kemudian ada server stock, dan ini merupakan sebuah antrian maksimum untuk koneksi yang akan datang berdasarkan pada parameternya. Kemudian ada ini juga nih, itu digunakan itu sebuah fitur pada Java yang dikhususkan untuk menangani sesuatu kesalahan atau error pada suatu listing program. Kemudian ini untuk menampilkan. Kemudian ada di sini do sendiri ini digunakan untuk mengerjakan yang berulang-ulang. Kemudian ada run dan program. Kemudian ada private, itu untuk menampilkan program yang dijalankan. Ada socket, dan ini untuk pertukaran data. Kemudian kita cek lagi untuk ini buffer, itu untuk membuat subjek baru dengan pengiriman dengan mengirim suatu parameter.
Kemudian setelah ini selesai, ini ada finally. Di sini ini adalah programnya. Nah, setelah selesai membuat program dari chat servernya, kemudian kita buat lagi untuk chat kliennya. Sama caranya, kita klik kanan, kemudian new. Dan di sini ada Java class. Nah, di name classnya ini kita buat chat client. Nah, seperti ini saya sudah membuatnya. Ini adalah source code untuk chat kliennya. Yang pertama itu seperti biasa, ini adalah untuk menginputkan keseluruhan input output. Ini agar terkoneksi. Nah, yang harus kita tahu yang pertama kali itu kita bangun koneksi ke server, membuat objek soket yang mempunyai konstruktor IP address server, kemudian ada number untuk server dan klien. Ini ya. Kemudian ada soket link, buat input dan output sistem seperti yang digunakan untuk berkomunikasi dengan klien. Di situ ada objek input sistem stream reader digunakan untuk menerima respon dari chat, sedangkan print reader itu untuk mengirimkan data ke klien. Bufferan reader in sama dengan new bufferan reader dan bla bla bla. Itu kemudian ada yang saling berkiriman dan menerima pesan, gunakan method line untuk saling mengirimkan pesan ya. Untuk menerima data dan method print ln untuk mengirimkan data outprint ln. Dan ada message. Ini untuk responnya ya. Nah, ini adalah source code-nya. Nah, setelah kita selesai membuat program untuk kelas server dan kliennya, saatnya kita uji. Kita masuk ke lokal penyimpanan yang program tadi. Nah, di sini saya masuk ke dokumen, kemudian di admin project, kemudian my server. Kemudian kita klik kanan git brush here. Nah, ini dia. Dan kita klik lagi untuk kliennya, git brush here. Setelah selesai akan jadi seperti ini. Nah, kita uji coba. Kita aktifkan dulu untuk Java. Java chat server.java kita panggil dulu untuk servernya. Kemudian Java chat server. Nah, di sini ada opening port. Selanjutnya kita masuk ke bagian untuk kliennya. Ini Java C chat client.java, nama kelasnya tadi. Kemudian enter. Kemudian Java chat client. Nah, di sini ada enter message, misalnya kita buat halo. Nah, di sini akan muncul message different. Nah, di sini akan muncul juga untuk servernya halo server 1. Kemudian di sini ada kita buat lagi apa kabar. Ini maksud saya di kliennya kita buat apa kabar. Dan kita klik ini adalah komunikasi chat, melakukan chat pada network program. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga
video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tentang pemrograman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.